Para jemaah sekalian, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa memanjatkan puji-pujian dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali kita bersua dalam ibadah maghrib yang kita laksanakan secara berjamaah dan memanfaatkan waktu yang ada untuk kita lebih dekat kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kajian hadis kita pada kitab Bahjatun Nadhirin yang merupakan syarah atau penjelasan dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin yang merupakan karya dari Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan jemaah sekalian, malam hari ini kita lanjutkan pembahasan hadis yang ke-143, di mana ini adalah hadis yang kedua dari bab yang ke-14, babun atau babu al-iqtisadi fi ta'ah. Bab hadis-hadis yang menjelaskan tentang sikap pertengahan di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara ringkas jemaah sekalian, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik. Beliau radhiyallahu anhu, beliau menceritakan kisah tentang 3 orang yang mendatangi rumah dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada mereka tentang ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dijawab apa adanya keadaan ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka pun menganggap sepertinya ibadah Rasulullah masih sedikit dan mereka perlu menambah dari kualitas dari apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah pun memberikan teguran bahwasanya yang terbaik adalah yang seperti disunnahkan, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu sudah yang kelima, ya. Kita sudah menyelesaikan faidah pelajaran yang kelima dari hadis ini. Yang keenam, ya sekalian, istihbabun nikahi wa targhibu fihi. Hadis ini menjelaskan tentang disunnahkannya atau diperintahkannya untuk menikah dan dimotivasi untuk menikah. Jadi jemaah sekalian, hadis ini sebenarnya sering diangkat oleh penceramah walimah, ya, biasanya ya, paman ragiba an sunnati an nikahu sunnati paman ragiba an sunnati falaysa minni, ya. Nikah adalah sunnahku dan barang siapa yang benci terhadap sunnahku maka dia bukan dari golonganku. Meskipun jemaah sekalian, sebenarnya ini bukan terkhusus, hadis ini bukan terkhusus hanya untuk persoalan nikah, ya, karena banyak yang Rasulullah SAW jelaskan dalam hadis ini. Namun salah satu yang
sangat dianjurkan adalah menikah. Artinya Allah Subhanahu wa taala menjadikan fitrah manusia itu butuh kepada lawan jenis. Itu adalah normalnya, sunnah fitrahnya. Makanya Nabi Adam alaihissalam ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Adam itu gelegatnya, artinya nampak tanda-tanda dari Nabi Adam alaihissalam membutuhkan pendamping, membutuhkan pasangan. Padahal waktu itu beliau adalah manusia satu-satunya, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Tapi tidak menunggu waktu lama, gerak-gerik beliau itu sudah menunjukkan butuh pendamping, butuh yang menemani dia dari lawan jenis. Maka Allah pun langsung menciptakan Hawa yang diambil dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Jadi ini menunjukkan nikah itu adalah memang kodrat kebutuhan kita. Kita tidak bisa menghindar dari nikah itu. Dan Rasulullah SAW menjadikan pernikahan ini sebagai solusi agar kemudian kita terbebas dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah mengatakan kepada para pemuda, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai sekalian pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah memiliki kemampuan, jadi dipersyaratkan kemampuan, dan kemampuan di sini tentunya banyak hal, al-ba'ah, kemampuan finansial, termasuk kemampuan fisik, dan yang terpenting adalah kemampuan untuk membina bahtera rumah tangga. Banyak yang kita saksikan jamaah sekalian. Ini kalau kita lihat ini Bulukumba, data yang kami pernah membaca data bahwasanya Bulukumba ini adalah kabupaten yang kedua kayaknya setelah Makassar tertinggi data cerai. Nah, ini prestasi yang kurang bagus sebenarnya. Jadi setelah Makassar, Bulukumba, tingkat perceraian yang tinggi. Jadi ini tentunya bukan hanya faktor ekonomi, tentunya salah satunya adalah faktor ekonomi yang banyak, tapi karena tentunya ketidakmampuan untuk memposisikan diri pada posisi yang seharusnya, baik laki-laki maupun wanita. Jadi apa yang diperlihatkan di media-media hari ini, wanita yang sepertinya tidak butuh laki-laki, yang kalau kita lihat hari ini mereka mandiri, secara finansial, ini tentunya kalau tidak punya keimanan, yang kemudian membimbing mereka untuk memposisikan diri, meskipun dia punya penghasilan, maka dia tetap perempuan, yang tentunya butuh untuk dilindungi. Tapi karena keadaan kita hari ini, apalagi kalau kita lihat keadaan yang ada, banyak di kalangan laki-laki yang kehilangan kemampuan untuk memberikan nafkah, karena kondisi, persoalan ekonomi. Dan ini tentunya seharusnya pemerintah memberikan solusi, bagaimana keadaan itu diperbaiki, agar kemudian laki-laki itu bisa memenuhi nafkah-nafkah mereka. Ala kulli hal jemaah sekalian, Islam tentunya memotivasi kita untuk menikah, dan bahkan salah satu yang disebut targhib, yang diberikan
motivasi yang begitu besar dalam Islam ini. Kemudian yang ketujuh, teman sekalian, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini adalah hurmatu siyamid dahri. Hadis ini menunjukkan keharaman atau dilarangnya puasa sepanjang tahun. Jadi tidak boleh kemudian kita puasa tanpa jeda. Puasa terus. Ini tidak dianjurkan, bahkan dilarang dalam syariat kita. Meskipun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan itu. Jadi ada namanya puasa wisal. Puasa wisal itu artinya puasa sambung. Dan ini pernah dilakukan oleh Rasulullah, dan Rasulullah melarang umatnya dari puasa wisal itu. Dan ketika beliau ditanya, kenapa engkau ya Rasulullah puasa wisal, padahal engkau melarang umatmu, maka Rasul mengatakan, innama at'amani rabbi wasaqani. Adapun saya, Allah memberikan makan kepada saya dan memberikan minum kepada saya. Ini kekhususan bagi pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun umatnya, maka Rasulullah melarang kita untuk puasa sepanjang tahun. Kalaupun kita ingin puasa yang banyak, maka puasa yang paling tertinggi adalah puasa Daud. Puasa Daud itu puasa yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihi salam. Sehari berpuasa, sehari tidak. Selang-seling. Dan kalau kita sudah mengamalkan ini puasa Daud, maka tidak ada lagi puasa-puasa yang lain. Tidak puasa Senin Kamis, tidak puasa Ayyamul Bid, itu semua gugur dengan puasa Daud ini, karena inilah yang paling tinggi. Namun kalau puasa sepanjang tahun, tidak ada jeda, maka itu tidak, bahkan diharamkan dalam syariat ini. Ini tentunya kita petik dari hadis Rasulullah, amma ana fa asumu wa uftir. Adapun saya berpuasa dan saya juga berbuka. Artinya beliau berpuasa juga kadang tidak berpuasa. Kemudian yang berikutnya adalah hurmatu qiyamil laili kullihi. Diharamkannya atau dilarangnya salat sepanjang malam. Jadi kita sebagai umat Rasulullah, ataupun Rasulullah sendiri, itu beliau salat setengah malam. Di dalam surah Al-Muzammil, bagaimana salat malamnya Rasulullah, beliau itu kata Allah, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Adapun Rasulullah itu, salat lail itu bagi Rasulullah pribadi beliau itu wajib, dan seperdua, setengah dari malam itu. Adapun umat Rasulullah itu adalah sunnah yang sangat dianjurkan, tidak sampai wajib, sunnah yang sangat dianjurkan, dan di sepertiga malam terakhir. Jadi adapun secara keseluruhan malamnya itu tidak dianjurkan untuk kita sholat sepanjang malam. Jadi sebagaimanapun semangatnya kita untuk melakukan qiyamul lail, tetap ada batasan maksimal yang dianjurkan. Tidak kemudian sepanjang malam untuk kita melaksanakan sholat. Bahkan, dan ini sering kita ingatkan, bahkan salat malam hukum asalnya itu adalah salat yang kita tunaikan setelah kita tidur. Jadi dianjurkan tidur terlebih dahulu meskipun sebentar. Itulah yang dianjurkan dalam syariat ini. Makanya teman sekalian, ada
tingkat mujahadah yang lebih tinggi dibandingkan salat-salat yang lain, ya, karena ya ketika kebanyakan manusia terlelap dalam tidurnya, maka seorang yang bangun qiyamul lail itu ya berusaha untuk melawan ya rasa kantuk, ya. Jadi dilawan rasa kantuk tersebut untuk kemudian ya berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya pahala yang disiapkan oleh Allah ya bagi orang-orang yang melaksanakan qiyamul lail itu juga sangat tinggi. Jadi ada kaidah dalam Islam ini yang disebut al-ajru ala qadril masyaqqah, ya. Pahala itu tergantung dari tingkat kesulitan, tingkat kesusahan ya yang kita lewati dari halangan-halangan untuk melakukan ibadah tersebut. Jadi tentunya banyak ya orang yang bisa begadang dan seterusnya, tapi sangat sedikit yang bisa kemudian memanfaatkan malam terutama di sepertiga akhir untuk kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, tadi juga ini diambil dari hadis Rasulullah SAW, amma ana fa aqumu wa arqud. Adapun saya, kata Rasulullah, saya salat dan saya juga tidur. Jadi tidak boleh kemudian menghabiskan malam untuk hanya salat saja, ya. Artinya menghabiskan sepenuh malam untuk salat. Kemudian yang berikutnya jemaah sekalian, al-mubahat wal mandubat tanqalibu ilal hurmati idza kharajat an hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pelajaran yang berikutnya adalah sesuatu yang sunnah, ya, artinya dianjurkan. Jadi ibadah ya itu bisa berubah menjadi haram, ya, bisa menjadi diharamkan jika keluar dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak ragukan lagi kalau sekalian kisah ya yang menyebutkan 3 sahabat ini itu adalah semangat mereka. Ya. Ada yang dia pokoknya dia mau sholat saja sepanjang malam, dia mau puasa saja sepanjang tahun, ada yang tidak mau menikahi wanita. Ini adalah ya karena dorongan hati mereka untuk maksimal di dalam beribadah. Ya. Mereka menganggap kalau ya kita banyak santai dalam ibadah, ya, itu mempengaruhi kualitas keimanan. Ya. Kalau kurang berpuasa seperti itu juga. Bahkan ya ketika menikah itu pasti menyibukkan kita. Ini dalam pandangan manusiawi mereka, ya, dorongan untuk melakukan yang terbaik. Namun jemaah sekalian tetap dilarang karena tidak seperti itu petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ya inilah pentingnya kemudian kita ya berqudwah ya atau beriqtida, kita mengikuti bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beribadah. Ya. Jadi menyelisihi petunjuk Rasulullah itu bisa berubah, yang tadinya sunnah justru diharamkan. Ya, makanya ya, Sa'id ibnul Musayyib ya, rahimahullah ta'ala, ya, Sa'id bin Musayyib ini adalah salah seorang tabi'in ya, senior ya. Beliau ya pernah menegur ya, seseorang yang melaksanakan salat
salat yang lebih, ya. Jadi ya dalam riwayat itu disebutkan laki-laki ini salat antara azan dan iqamah di waktu subuh itu 4 rakaat. Ya. Jadi salat antara azan dan iqamah di waktu subuh itu 4 rakaat. Ya. Maka ditegurlah oleh Sa'id bin Musayyib rahimahullah ta'ala dan mengatakan sunnahnya hanya 2 rakaat. Ya, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Ya. Maka orang ini pun mengatakan ayu'adzibuni Allahu bis-shalah. Ya. Apakah Allah akan mengazab saya karena saya sholat? Ya, ini kan pertanyaan yang dia menggunakan logika. Saya ini kan sholat, mau berapapun jumlahnya, sholat itu adalah kebaikan. Masa Allah akan mengazab saya karena saya sholat? Ya. Ini pertanyaan yang kelihatannya logis. Tapi apa kata Sa'id bin Musayyib rahimahullah? Ini mengatakan Allah tidak akan mengazab Anda dengan sholat itu, tapi Allah akan mengazab Anda karena menyelisihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bersederhana di dalam mengikuti sunnah itu yang lebih baik daripada kita bersungguh-sungguh ya dalam melakukan sesuatu yang tidak disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Jadi perlu kita periksa kembali ibadah-ibadah kita. Kadang memang kita terlalu semangat, kadang kita ya melakukan yang lebih. Ya. Jadi yang terbaik adalah apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi meskipun kita mungkin punya kelebihan tenaga, kelebihan waktu, maka yang terbaik adalah apa yang disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita kerjakan. Karena ya sederhananya adalah tidak ada yang lebih baik dari Nabi SAW. Ya, beliau yang paling takut kepada Allah, yang paling taat kepada Allah. Ya, maka apa yang dilakukan oleh manusia yang paling takut dan merupakan utusan Allah, itulah tentunya yang merupakan petunjuk ya bagi kita di dalam beribadah. Kemudian pelajaran berikutnya adalah al-iqtida'u bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bitawassuti wal i'tidali haqiqatut taqarrubi ila Allah taala. Jadi jemaah sekalian, dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran, memetik hikmah bahwasanya berpedoman ya, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bersikap pertengahan ya. Jadi iktidal artinya yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah hakikat dari mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti yang kita sebutkan tadi. Jadi yang terbaik adalah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menambah dari apa yang dilakukan oleh ya beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya adalah adamul iltizami bihadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil ibadati yuaddi ilal guluwi wat tanattu'i wad dukhuli fi kulli mahdzurin madmum. Tidak iltizam, tidak memegangi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah itu akan mengantarkan kita kepada sikap berlebih-lebihan ya. At-tanattu, berlebih-lebihan di dalam beribadah, dan akan dikategorikan justru pada hal-hal yang dilarang. Jadi berlebih-lebihan di dalam ya menambah jenis ibadah, menambah jumlah dari ibadah yang Nabi SAW lakukan, itu justru akan tercela dan terhina. Maka sekali lagi yang terbaik adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
kisah siapa Amirul Mukminin ya, Muawiyah. Ya, Muawiyah pernah memimpin kaum muslimin, tetapi ada satu kejadian di mana beliau mengambil keputusan di salat Id, ya, salat Idul Fitri atau Idul Adha, ya. Beliau mengeluarkan aturan khutbah dulu baru salat. Ya. Jadi entah dari mana dia ambil petunjuk, tapi karena dia adalah Amirul Mukminin pada saat itu, pemimpin kaum muslimin, maka beliau menetapkan itu, ya. Maka muncullah para sahabat-sahabat Rasulullah, ya, yang pada saat itu masih hidup, menegaskan, ya, bahwasanya petunjuk Rasulullah, ya, salat dulu baru khutbah, ya, kalau 2 hari raya itu. Dan seraya, ya, para sahabat yang hidup pada saat itu menegaskan al-khilafu syarrun, ya. Menyelisihi Rasulullah itu adalah sebuah, ya, sebuah keburukan, ya. Jadi jangan membolak-balik, ya. Kalau Jumat, iya, khutbah dulu baru salat. Tapi kalau Idul Fitri atau Idul Adha, ya, kita, ya, salat dulu baru khutbah, ya. Jadi yang terbaik adalah apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya adalah al-aslu fil ibadati at-tauqif. Wa la yajuzul ijtihadu fiha bir-ra'yi wal istihsan. Dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya hukum asal dari ibadah adalah at-tauqif. Tauqif itu artinya berhenti, ya. Jadi tidak membuat, ya. Jadi ikuti saja yang telah ada. Itu hukum asal dari ibadah. Maka tidak boleh kemudian kita berijtihad, ya. Kita, ya, berijtihad dengan menggunakan, ya, logika atau istihsan. Ya. Istihsan itu artinya menganggap baik, ya, menganggap baik sesuatu. Jadi jangan karena, ya, kita menganggap itu adalah kebaikan, maka kita tetapkan sebagai amalan, ya. Jadi jemaah sekalian, standar kebaikan itu adalah apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan logika kita, ya. Jadi istihsan, ya, dalam beberapa kondisi, ya, ini dalam kaidah usul fikih itu kadang dipakai, tapi bukan untuk menetapkan syariat, ya. Jadi ada namanya al-maslahah al-mursalah, ya, dalam usul fikih. Maslahatnya belum kelihatan di zaman Rasulullah, ya. Jadi seperti peristiwa dimushafkannya Al-Quran. Jadi dulu di zaman Rasulullah itu Al-Quran tidak dalam bentuk mushaf, ya. Bagaimana caranya? Ya, itu ada di hafalannya para sahabat. Jadi bayangkan jemaah sekalian, ya, bagaimana proses Al-Quran itu dimushafkan, artinya dijadikan dalam bentuk mushaf. Itu, ya, dalam ulumul Quran itu bertingkat-tingkat jemaah sekalian, ya. Jadi pernah terjadi peperangan dan banyak sahabat-sahabat yang menghafal Al-Quran justru syahid, ya, terbunuh dalam peperangan itu. Jadi ini yang dikhawatirkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sehingga beliau kemudian, ya, memerintahkan untuk Al-Quran itu dimushafkan, ya. Itu pun awal dimushafkan itu belum berbentuk seperti yang kita punya hari ini, yaitu banyak sekali proses-prosesnya, ya. Bahkan
penentuan titik-titik itu ya, itu nanti dianggap memang sangat dibutuhkan baru diberikan. Dulu jemaah sekalian, ya, bahasa Arab itu nibrat saja ya. Nibrat itu artinya kalau hukum asalnya apa? Arti asalnya nibrah itu ombak ya. Jadi ombak itu kan begini ya. Jadi huruf sin, ya, nun itu semua tidak ada titiknya dulu. Bagaimana caranya mau ditahu? Nah, ya, ini kita belajar di rosa saja ini jemaah sekalian. Apa kalau titiknya 2 di atas, apa kalau titiknya 2 di bawah? Itu masih banyak yang pusing. Ya. Dulu di zaman sahabat itu belum ada itu titik-titik. Ya. Bagaimana menentukan itu? Karena itu bahasa mereka. Jadi ya, sehingga ya terjadi perbedaan hingga hari ini di kalangan para ulama dalam surah Al-Hujurat ayat 5 itu. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Itu yang qiraah yang kita ya sering dengar, fatabayyanu. Ya. Fatabayyanu itu semua dalam bentuk nibrah saja, tidak ada titiknya dulu. Ya. Sehingga kalau dari sisi makna ada yang membaca bukan fatabayyanu tapi fatathabbatu. Yang intinya sama, wahai orang-orang yang beriman, kalau ada orang fasik yang datang membawa berita, fatabayyanu, tabayyun. Ini bahasa kita ya, sering kita dengar tabayyun. Klarifikasi dulu. Tathabbatu, tathabbut sama. Artinya klarifikasi, cari tahu dulu kebenaran, jangan langsung diterima. Ya, apalagi di zaman kita hari ini ya. Ya, terjadinya demo kemarin itu. Ya, itu mungkin karena ya, ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya, mengedit, ya, dan seterusnya. Ya, ini harusnya diteliti dulu, diklarifikasi, ya, benar-benar apakah berita itu benar atau tidak. Ya. Jadi ini jemaah sekalian, ya, proses ya pemushafan Al-Quran. Ya. Hingga seperti yang kita lihat hari ini, ya, yang perlu untuk kita ketahui. Di zaman Rasulullah itu belum ada. Jadi kalau dikatakan bid'ah, ya, mushaf itu bid'ah, ya, karena tidak ada di zaman Nabi. Tapi ini yang kata para ulama kita disebut maslahat al-mursal. Maslahatnya tidak di zaman Nabi tapi belakangan, sehingga tidak dianggap bid'ah, tapi sesuatu yang maslahatnya dibutuhkan. Ya. Sehingga para ulama tidak mengkategorikan pemushafan Al-Quran itu sebagai bid'ah. Ya. Jadi ini perlu memang untuk kita ya sedikit belajar hal-hal yang mendasar dalam agama ini supaya kita juga tidak dengan serampangan menyalahkan ya sesuatu yang kita mungkin tidak dapati dalilnya ya secara mendetail. Kemudian jemaah sekalian, yang berikutnya adalah la yanbagil iktiraru bi ba'dil a'mal allati zahiruha al-khair lima yatarattabu 'alaiha min mafasid li mukhalafatiha al-hadiyan nabawiyyah sahih. Tidak boleh kemudian, tidak pantas untuk kita ya menganggap sebahagian amalan yang kelihatannya baik ya padahal menyelisihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam persoalan haji dan umrah ya, kapan atau di mana awalnya seseorang untuk memakai pakaian ihram. Ya. Jadi ini kalau sudah masuk ya miqat ya, tempat-tempat untuk melakukan berpakaian ihram. Ya, itu kan ada tempatnya, ada batasannya. Ya. Kalau masuk daerah ini sudah wajib pakai ihram. Nah, di zaman di zaman sahabat, ya, artinya masih ada sahabat yang hidup, ada beberapa orang yang menambah. Ya. Jadi jauh sebelum miqat itu mereka sudah berihram. Ketika ditanya kenapa terlalu cepat berpakaian ihram, padahal miqatnya belum masuk, maka dia mengatakan
dia kan cuma beberapa mil saja, ya. Ada kebaikan yang bisa saya ambil dengan berihram, ya. Maka ya dijawablah oleh para sahabat, menyelisihi petunjuk Rasulullah SAW dalam ibadah itu bukanlah kebaikan, justru itu adalah kerusakan disebabkan karena menyelisihi petunjuk Rasulullah SAW. Inilah yang disebut dengan ibadah mahdhah, ya, ibadah-ibadah yang tata cara dalam melakukan ibadah itu sudah diatur, ya. Jadi tidak boleh kemudian kita ya menyelisihi, ya, sholat umpamanya, ya. Kalau kita sudah ditetapkan dalam syariat sholat isya 4 rakaat, jangan ditambah, jangan dikurangi, karena itu adalah ya sesuatu yang sudah tetap, ya, tidak bisa kemudian dirubah-rubah. Kemudian hadzal hadis aslun fi ibtalil bid'ah walau kana qasda ahliha hasanan wa rahimallahu Ibnu Umar al-qail kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanatan wa qad, ya. Jadi ikhwas sekalian, hadis ini salah satu asal, ya, hadis yang asal di dalam mempertegas bahayanya perbuatan menambah-nambah dalam ibadah, atau biasa kita kenal dengan istilah bid'ah. Meskipun niat dalam melakukan kebaikan yang dianggap baik itu adalah niatnya baik, ya. Tetapi niat tidak cukup, harus dibarengi dengan mengikuti petunjuk. Jadi meskipun baik niat kita ingin melakukan ibadah, tapi yang dilakukan justru tidak dicontohkan oleh Rasulullah, maka itu tidak cukup. Maka itulah kemudian para ulama menyebutkan 2 syarat ibadah, yaitu yang pertama ikhlas dan yang kedua mengikuti sunnah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ibnu Umar, ya, mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanatan. Semua yang bid'ah, maksudnya bukan urusan dunia, ya, ibadah maksud kita, itu adalah sesat meskipun banyak manusia menganggap itu adalah sebuah kebaikan, ya. Jadi ketika Rasulullah mengatakan itu tidak baik, meskipun semua orang mengatakan baik, maka kita tetap berusaha untuk, ya, mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, pelajaran yang kita bisa petik dari hadis ini, al-amrul ladzi hamma bihi haula'i rahtu yang qasimu ila qismain. Jadi kalau kita perhatikan hadis ini, 3 orang yang datang ke rumah Rasulullah SAW sebenarnya, ya, maksudnya adalah 2, ya. Yang pertama adalah az-ziyadatu fil amri al-masyru' kasiyamid dahri wa qiyamil lail fa innal asla fihi fi siyamin nafli wa qiyamil laili al-istihbab illa anna ahadahuma arada siyamad dahri fazada 'alal masyru'. Jadi yang pertama adalah maksud yang pertama adalah dia ingin menambah dari yang Rasulullah lakukan. Jadi yang Rasulullah, ya, lakukan dari qiyamul lail atau puasa itu adalah yang sesuai dengan kemampuan umatnya, ya. Jadi kalau ditambah, ya, maka ini akan tentunya, ya, membuat kita berat, ya, untuk melakukannya. Bayangkan kalau ditetapkan itu, ya, sepanjang malam, wah, kita tidak sanggup, ya. Kita pernah salat gerhana, ya, malam ini luar biasa panjangnya, ya. Nah, bagaimana kalau sepanjang malam, ya, ini berat, ya. Kemudian yang kedua, jadi yang pertama tadi itu adalah persoalan qiyamul lail dan puasa. Dan ada juga jenis yang kedua adalah yang persoalan mubah, yaitu persoalan nikah, ya.
Jadi dia ingin ya meninggalkan sesuatu yang mubah karena dia khawatir menghalangi dirinya dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal jemaah sekalian, Islam ini adalah agama yang memahami kondisi kita, ya. Jadi perlu untuk kita tetap memberikan hak-hak dari fisik kita. Jadi mata tidur, ya, itu adalah haknya. Ya. Jadi perut kita itu punya hak, ya. Dan ketika tidak terpenuhi haknya pasti akan ya tidak stabil ya kehidupan itu. Hanya saja dalam Islam kita dilarang untuk berlebih-lebihan. Jadi tidur adalah hak dari mata kita, tetapi jangan tidur terus juga. Ya. Makan adalah hak dari tubuh kita, tapi jangan makan terus. Ya. Itulah Islam mengajarkan kepada kita yang pertengahan. Ya. Ada waktunya kita sholat, ada waktunya kita tidur, ada waktunya kita puasa, ada waktunya kita tidak berpuasa, dan seterusnya dan seterusnya. Dan begitu juga urusan-urusan duniawi kita, maka kita berikan hak-hak pada masing-masing apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira ini sekalian, alhamdulillah kita anggap hadis ke-143 ini selesai dengan kita menyelesaikan pembacaan faidah-faidah yang bisa kita petik dari hadis ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan ya pada diri-diri kita ini untuk melakukan hal-hal yang diperintahkan, dianjurkan dalam agama kita yang hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.